Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita lanjutkan pembahasan soal Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 pada halaman 38, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari paragraf 1 sampai paragraf ke-5. Dan lebih barokahnya mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38, mari kita bahas bersama-sama. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu pada kalimat pada minggu pagi Alan, Dika, Risa, dan Eva akan melakukan kerja kelompok di rumah Risa. Kemudian gagasan penjelasnya, guru memberi mereka tugas untuk membuat alat musik sederhana yang dapat menghasilkan bunyi. Mereka sepakat untuk membuat kendang dari pipa bekas. Paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu Alan, Dika, Risa, dan Eva telah memberi tugas untuk menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan ini. Kemudian gagasan penjelasnya pada paragraf kedua yaitu Dika bertugas mempersiapkan pipa air bekas, Alan membawa ban dalam bekas, dan Risa menyiapkan pita berwarna-warni, sedangkan Eva membawa gunting dan lem. Ini gagasan penjelasnya. Kita lihat paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu pada waktu yang telah dijanjikan Alan, Eva, dan Dika telah berkumpul di rumah Risa. Nah, ini gagasan pokoknya. Kemudian gagasan penjelasnya yaitu Eva memberi kabar bahwa dia akan datang terlambat. Eva datang terlambat karena dia masih beribadah di gereja. Alan, Risa, dan Dika memaklumi alasan keterlambatan Eva. Eva memang selalu beribadah pada hari Minggu pagi. Meskipun menganut agama yang berbeda-beda, mereka saling menghormati dan menjaga toleransi. Alan, Risa, dan Dika tidak datang menunggu Eva beribadah. Kemudian paragraf keempat, gagasan pokoknya itu setibanya Eva bekerja kelompok dimulai. Ya. Itu gagasan pokoknya. Gagasan penjelasnya yaitu Alan dan Dika memotong ban bekas lalu memasangnya pada lubang pipa air bekas. Risa dan Eva menggunting pita dan membuat hiasan. Setelah itu hiasan pita mereka pasang pada pipa bekas. Ini gagasan penjelasnya. Kemudian selanjutnya paragraf kelima, gagasan pokoknya beberapa saat kemudian kendang dari pipa yang mereka buat telah selesai. Ini gagasan pokoknya. Gagasan penjelasnya itu mereka merasa puas dengan hasil kerja kelompok mereka. Kendang yang mereka buat sungguh cantik dan dapat menghasilkan bunyi. Mereka dapat melakukan kerja kelompok dengan rukun dan baik, walaupun mereka berbeda agama. Setelah selesai, mereka menikmati klepon kue tradisional suku Jawa buatan Ibu Risa. Nah, ini kalimat penjelasnya atau gagasan penjelas. Jadi, semua paragraf di sini untuk gagasan pokok pada kalimat pertama. Kalimat selanjutnya yaitu disebut dengan gagasan penjelas. Halaman 42. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah terjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf di atas adalah batik merupakan warisan budaya Indonesia. Pada minggu pagi, seluruh warga kampung asli melaksanakan kerja bakti. Mereka bersemangat membersihkan kampung. Pak Danang dan Pak Anton sibuk merapikan dahan pohon. Pak Wayan dan Pak Hasan membersihkan sekolahan sampai disolokan dari sampah. Pak Reto mengumpulkan sampah perompak sampah. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan gagasan pokok paragraf di atas. Gagasan pokoknya yaitu pada kalimat pertama tadi. Nomor 2, tuliskan gagasan pendukungnya. Kalimat gagasan pendukung atau penjelas yaitu pada kalimat kedua, 3, dan selanjutnya. Yaitu pada kalimat mereka bersemangat membersihkan kampung dan Pak Danang dan Pak Anton sibuk merapikan dahan pohon, dan seterusnya. Itu namanya atau disebut dengan kalimat gagasan pendukung. 49. Seluruh warga SD Permata hidup rukun dan dalam keberagaman. Ini gagasan pokoknya ya. Siswa dan guru SD Pramata memiliki agama yang berbeda-beda. Apa
Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Warga SD Permata juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari suku Jawa, Minang, Bugis, dan Ambon. Walaupun mereka banyak perbedaan, warga SD Permata tetap menjaga kerukunan dan damai. Jadi untuk kalimat utamanya ada paling atas atau kalimat pertama, kalimat berikutnya disebut dengan gagasan penjelas. Di SD Permata selalu berpesan kepada siswanya untuk saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan suku, bangsa, dan agama. Ini termasuk kalimat utama atau gagasan pokok. Selanjutnya yaitu kalimat siswa tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Bila ada teman yang berbicara menggunakan logat bahasa daerah tidak boleh diejek. Guru juga mendorong para siswa agar mampu belajar budayaan daerah yang lainnya. Dengan begitu dapat memiliki kesadaran bahwa mereka tidak hidup dalam keberagaman. Ini termasuk kalimat penjelasnya. Kemudian paragraf ketiga, kalimat pokoknya atau gagasan pokok yaitu pada kalimat pertama, siswa-siswa SD Permata selalu mengingatkan pesan-pesan gurunya. Kalimat berikutnya disebut dengan kalimat penjelas. Mereka menjaga sikap, toleransi, dan saling menghargai. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas kelompok yang dilakukan semua anggota tanpa melihat perbedaan suku, bahasa, dan agama. Mereka mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan disiplin. Ya. Bisa saja ini untuk paragraf ketiga, ini ya, untuk kalimat utamanya bisa pada kalimat terakhir. Mereka mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan disiplin. Ini bisa juga ya. Berarti kalimat utamanya pada akhir paragraf 51. Bacaan paragraf, ibu-ibu memasak makan siang untuk warga yang mengikuti kerja bakti. Anak-anak perempuan membantu menyiapkan teh hangat dan pisang rebus. Mereka juga membantu ibu-ibu memasak. Seluruh warga kampung asli kerjasama. Berarti pertanyaannya ada gagasan pokok bacaan di atas adalah seluruh warga kampung asli bekerja sama. Yang A berarti. Sampai di kebun raya kami terkagum-kagum melihat keindahannya. Di sana ada banyak pohon besar, ada pohon yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun. Lapangan rumputnya juga luas. Lapangan rumput ini enak dipakai untuk bermain kejar-kejaran. Nah, pertanyaannya adalah gagasan pokok pada teks di atas adalah kagum melihat keindahan kebun raya. Kemudian nomor 51 halaman 51 juga di uraian, Indonesia memiliki banyak tarian menampilkan gerakan yang indah. Ini termasuk gagasan pokoknya. Dan selanjutnya yaitu gagasan pendukung atau penjelas, seperti sebagian tarian dikenal sejak berabad-abad di antara rakyat jelata, sedangkan tari yang lainnya berkembang di istana. Tari yang berasal dari tari adat misalnya tari pendet dari Bali, ada juga tari yang bersumber dari seni bela diri seperti tari atau ambek dari Sumatera Barat. Nah, ini termasuk kalimat gagasan pendukung. Jadi gagasan pokoknya itu ada pada kalimat pertama. Kemudian selanjutnya kalian lihat halaman 51. Nah, di situ kalian disuruh mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu pada kalimat 2 bulan lagi akan ada acara peringatan ulang tahun SD Permata. Kemudian selanjutnya untuk memperingati ulang tahun SD Permata dan menyelenggarakan pesta seni, kegiatan pentas seni wajib diikuti seluruh warga sekolah. Nah, ini sampai berakhir sampai pada kalimat ibu guru memberi saran agar latihan dilakukan di sekolah sehingga bu guru dapat membimbing mereka. Ini termasuk gagasan penjelasnya. Selanjutnya paragraf ketiga, hari Minggu pagi siswa kelas 4 telah berkumpul di aula SD Permata. Nah, ini termasuk kalimat utamanya atau kalimat pokok. Selanjutnya mereka bersiap melakukan latihan. Elsa dan Rifa izin bertempat karena mereka masih mengikuti ibadah pagi di gereja. Sampai akhir paragraf. Berarti
paragraf keempat. Untuk yang tadi ya, hari Minggu pagi siswa kelas 4 telah berkumpul di Aula SD Permata. Ini merupakan gagasan pokok. Kemudian gagasan penjelasnya yaitu terletak pada mereka bersikap melakukan latihan dan seterusnya. Itu gagasan penjelasnya. Kemudian paragraf keempat, pukul 10 pagi Elsa dan Rifan datang selesai ibadah pagi. Ini kalimat pokoknya ya, atau gagasan pokoknya. Kemudian gagasan penjelasnya, mereka segera menyusul latihan di sekolah. Dalam kegiatan ini ibu guru telah membagi tugas untuk para siswa. Ada beberapa siswa yang memainkan keangklung dan ada pula menjadi anggota paduan suara. Para siswa berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, ini semua merupakan gagasan penjelas. Selanjutnya, paragraf berikutnya, ketika azan berkumandang, latihan dihentikan sejenak. Nah, ini termasuk gagasan pokok. Kemudian Andi, Tio, Nadia, dan siswa lainnya sampai akhir paragraf itu termasuk kalimat penjelasnya. Selanjutnya yang terakhir, paragraf terakhir, tiba waktu sore hari mereka menyudahi kegiatan latihan. Ini termasuk gagasan pokok. Kemudian kalimat selanjutnya, mereka senang dapat bekerja sama dengan teman-temannya walaupun memiliki perbedaan. Mereka berharap dapat memberi penampilan terbaik kepada para penonton. Nah, itu termasuk kalimat penjelasnya. Selanjutnya, suku Bugis memiliki pakaian adat yang dinamakan baju bodo. Awalnya baju ini dibuat dengan lengan pendek. Seiring dengan perkembangan zaman, lengan baju bodo dibuat lebih panjang. Begitu baju bodo dipadukan dengan dalamnya warnanya sama namun lebih terang. Selain itu untuk bawahan merupakan sarung sutra berwarna menada. Gagasan pokok pada di atas adalah baju bodo merupakan pakaian adat suku Bugis. Itu pada paragraf awal paragraf berarti ya, untuk pokok. Gagasan pokok. Yang nomor 2 berarti jawabannya adalah B. Pawai budaya menampilkan keragaman budaya Indonesia. Karena ini termasuk gagasan pendukung pokok ya, yang bukan gagasan pendukung berarti yang pokok, berarti jawabannya adalah B. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di sekolah. Pak Made dan Pak Sohi Bimbing memastikan saluran sekolah lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Pertanyaannya, gagasan pokok paragraf di atas yaitu pada kalimat pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung atau penjelas, Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di sekolah. Pak Made dan Pak Sobing memastikan seluruh sekolah lancar. Dan sampai terakhir itu termasuk gagasan pendukung. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal bahasa Indonesia pada tema 1 subtema 2 sampai pada halaman yang terakhir tadi, yaitu pada halaman 53 dan juga 55. Selanjutnya kalian kerjakan pada halaman 61 ke halaman 61 ya. Cari bahasa Indonesianya saja. Kemudian kalian kerjakan lagi juga pada halaman 63 dan 64. Nah, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Demikian dari Pak Guru. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.